dengan ancaman bahwa jika memang Ki Renggo terbukti melakukan kesalahan, mereka akan menggantungnya. Sepulang para warga, terlihat Ki Renggo gusar. Dia dicekam ketakutan. Jika mayat orang tua Harewati ditemukan, pasti dia akan digantung. Melihat kepanikan suaminya, Bu Ranti meminta segera beristirahat. Malamnya, Bu Ranti akhirnya membuka semua yang ia ketahui tentang gua yang dijadikan ritual suaminya, sampai tentang pembunuhan Harewati yang mengenaskan. Kali ini, Ki Renggo tampak tenang. Sepertinya dia sudah pasrah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Sambil menimang putranya, Ki Renggo pun menjelaskan pada Bu Ranti, istri yang dia sayangi. Penuturan itu diawali dengan kata menyesal. Ki Renggo sangat menyesal. Tentang gua itu, memang dari sanalah sumber harta benda yang selama ini ia peroleh. Dia melakukan ritual pesugihan di sana karena satu alasan, yakni penghinaan atas orang tuanya yang sangat miskin, juga ayahnya yang memiliki penyakit kulit. Bukannya simpati yang didapat oleh keluarganya, tapi justru disisihkan dan dicaci maki. Hal itu membuat keluarga Ki Renggo meninggalkan kampung halaman. Namun setiap kali berpindah kampung, kejadian sama mereka alami. Disisihkan dan dibuang. Mereka pun menapak hingga sampai di dalam hutan itu. Mereka memutuskan tinggal di sana, makan dengan berburu dan buah-buah liar. Di dalam hutan itulah Ki Renggo menemukan gua yang berada di curamnya tebing, mirip seperti di dasar jurang. Dia pun mengajak orang tuanya tinggal di sana. Sayang, ketika baru sampai, mendadak orang tuanya muntah darah dan kemudian meninggal dunia. Duka kembali datang 4 hari kemudian, karena tanpa sebab ibunya berpulang menyusul sang ayah. Keduanya dikuburkan di dekat gua tersebut. Sempat, Ki Renggo mulai berpikir untuk kembali hidup di perkampungan. Tapi kejadian di luar nalar ia temui, sehingga niatnya diurungkan. Kejadian itu bermula di senja hari saat dia meratapi nasib di samping makam orang tuanya. Mendadak, dia didatangi segerombolan kelelawar yang masuk ke dalam gua. Ki Renggo bangkit, kemudian masuk ke gua mengusir makhluk-makhluk itu. Namun semuanya hanya berterbangan di dalam gua saja, tidak satupun yang keluar. Karena kelelahan, maka Ki Renggo membaringkan diri membiarkan semua kelelawar itu kembali hinggap. Anehnya, hewan tersebut hinggap di satu tempat. Untuk sementara, Ki Renggo hanya memandangi hewan-hewan tersebut tanpa melakukan apapun. Hari semakin gelap, begitupun dengan suasana di gua. Bukannya menyulut ublek yang sudah disediakan, Ki Renggo malah mengikuti kantuknya hingga terlelap.